Tuan Guru yang sangat saya hormati, di sini saya selaku pemandu jalannya acara. Karena waktu sudah semakin siang, akan saya sampaikan susunan acara yang telah terakhir. Adapun acara yang pertama adalah pembukaan. Dirangkai dengan acara yang kedua adalah sambutan ketua yayasan atau yang mewakili. Kemudian rangkaian yang ketiga adalah sambutan kepala madrasah Selawiyah Miftahul Qulub. Dirangkai dengan sambutan pengawas menduduki acara yang keempat, doa menduduki acara yang kelima, dan acara yang keenam adalah acara inti penelitian berkas PKKM tahun 2020-2021. Itu maka kita buka acara ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini senantiasa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Miftahul Qulub atau MTS Miftahul Qulub ini tambah maju. Amin Allahumma amin. Wa ala hadhihi kulli yadi salat billahi ta'ala bi syafa'ati rasulillah wa bi barakati suratul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka acara yang kedua yaitu sambutan ketua yayasan, di dalam hal ini diwakili oleh Ahlul Karim Ustaz Ahmad Fauzi. Kepada beliau al-waqtu mufawadan ilahi banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala kulli amrin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu. Wa qala Ali karramallahu wajhah, innal haqqa bi ghairi nizamin yaghlibuhul batil min nizami. Yang terhormat Bapak Kasih Kemma Kota Surabaya yang mungkin masih dalam perjalanan, Bapak Dr. Hasan Nur Hasan Agif. Yang terhormat Bapak Suud SPD MPD selaku pengawas pembina. Yang kami muliakan Ibu Ibulsum SPD MPD sebagai pengawas pendamping yang saya hormati. Bapak Kepala Sekolah Gus Fahri selaku Kepala MTS Miftahul Qulub yang kami muliakan, para dewan guru, tenaga pengajar, Bapak Kepala dan Wakil Komite Sekolah yang kami hormati. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi nikmat peluang sehingga bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam acara PKKM Wilayah Kinerja Kepala Madrasah Miftahul Qulub. Mudah-mudahan acara ini nantinya berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita inginkan bersama. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para keluarganya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya diakui dan mendapatkan syafaat ummah, mendapatkan pertolongan di dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, dan para petugas dari Kemenag yang kami muliakan, kami sebagai pengurus
Yayasan Miftahul ini berkomitmen untuk mensiarkan agama Islam ini melalui jalur pendidikan formal dan non formal. Yang formal di yayasan kami ini ada KB, ada RA, NI, NTS, dan MA. Alhamdulillah semuanya sudah berijok, sudah mendapatkan izin operasional, dan yang NI, NA, yang RA, NI, NTS itu sudah terakreditasi B. Sedangkan yang pendidikan non formal ini ada diniyah, ada pondok pesantren, ada panti asuhan, dan ada pendidikan kesetaraan ula, usto, dan ulia. Sedangkan di bidang sosial, sebagaimana kami sampaikan tadi, bahwa Yayasan Miftahul Ulum ini bergerak di bidang pendidikan yang sosial. Yang pendidikan formal sebagaimana tadi saya sebutkan, yang pendidikan non formal ada pondok pesantren, yatim dan non yatim. Yang asal mulanya kami menerima santri non yatim itu bertujuan agar bisa membackup, agar bisa menunjang pelaksanaan dan berjalannya pondok yatim. Karena di sini asalnya pondok yatim pertama, Pak, khusus anak-anak yatim. Sesuai dengan perkembangan waktu, maka kami menerima santri-santri non yatim dengan harapan biaya yang diberikan oleh santri-santri non yatim itu untuk membantu meringankan beban yayasan untuk operasional dan pelaksanaan santri-santri yatim. Tetapi kenyataannya di tengah jalan ternyata yang santri-santri yatim non yatim yang kami tujuannya itu untuk membantu santri-santri yatim, ternyata kata anak-anak pondok itu sama saja. Artinya meskipun di pondok ini ada semacam membayar kos-kosan, ini kadang-kadang yang santri non yatim itu kos-kosannya ada sampai kemudian 1 tahun. Karena apa? Karena rata-rata yang pondok di sini ini bukan dari kalangan orang-orang aulia, tapi dari golongan orang-orang durhaka. Tetapi meskipun demikian, kami selaku salah satu pengurus tidak putus asa dan tidak akan berhenti untuk melanjutkan niatan dari pengurus ini demi terlaksananya dan berjalannya program yang ada di Yayasan Miftahul Ulum, meskipun tidak ditunjang dengan hal-hal yang finansial dari santri-santri non yatim. Kami selaku pengurus tetap berusaha agar pelaksanaan kegiatan sosial di yayasan ini tetap berjalan dengan baik. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin canggih ini, maka kami berusaha sebagai yayasan itu agar sarana dan prasarana di yayasan kami ini terus berjalan dan terus akan kami bangun sesuai dengan kemampuan kami. Selain itu juga kami akan berusaha untuk meningkatkan semua kualitas tenaga pengajar yang ada di yayasan kami demi untuk menunjang dan suksesnya pendidikan yang akan datang. Demikianlah sekedar yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran para petugas dari Kemenag. Bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama.
paling lama 5 menit biar acara bisa segera dimulai. Jam 9 itu ada rencana pemadaman. Yang pertama-tama yang saya muliakan dan saya tampili Bapak Subur SPD MPD selaku pengawas pembina dari MTS Metro Ulu. Berikutnya Ibu Umi Kulsum SPD MPD selaku pengawas pendamping. Bapak Kasihnya belum hadir. Sekitar Dewan Guru MTS Metro Ulu yang saya banggakan untuk mengawali sambutan singkat. Tidak ada yang pantas untuk diucapkan pertama kali selain ucapan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat nikmat kepada kita sekalian. Berikutnya, mumpung di bulan Maulid, kita perbanyak sholawat dengan tujuan dan harapan agar kelak kita bisa diakui sebagai umat Rasulullah dan mendapat syafaat dari beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya muliakan, penilaian kinerja kepala madrasah pada pagi hari ini, jika misalnya nanti ada kekurangan lengkapan, ada kurang komplitnya dari kami, mohon bimbingan, arahan dan binaannya. Insya Allah kami tiap waktu, tiap saat ke depan akan berusaha menjadi lebih baik lagi, madrasah yang hebat serta bermartabat. Mungkin cukup sekian sambutan singkat dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati rekan kami pengawas Ibu Umi Kulsum, yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Ustaz Fauzi, yang saya hormati Bapak Kepala MTS Miftahul Ulum Bapak Fahru Roji, serta Bapak Ibu Guru yang telah mengabdikan diri di MTS Miftahul Ulum. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa bertemu bersama muka dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, singkat saja bahwa tujuan dari penilaian kinerja kepala ini yang pertama adalah untuk memotret bagaimana kinerja Bapak Kepala, bagaimana kinerja Bapak Ibu Guru, itu sehingga kita bisa nanti menindaklanjuti beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti sehingga sekolah ini, lembaga ini bisa meningkat mutunya, meningkat kinerjanya, sehingga siswa-siswanya ini semakin banyak, gitu ya. Tadi Bapak Ketua Yayasan sudah menyampaikan, sudah menjelaskan bagaimana lembaga ini komitmennya untuk meningkatkan sarana prasarananya termasuk mutu gurunya. Mudah-mudahan nanti bisa nyambung ya, sehingga apa yang diharapkan dari Bapak Ketua Yayasan, apa yang diharapkan dari Kemenang itu bisa nyambung, sehingga sekolah ini, lembaga ini bisa maju ke depan, bisa menjadi sebagai jalan agama Islam, sehingga Islam ini tetap jaya, tetap berkembang di bumi Nusantara ini. Itu aja cukup ya, karena waktu. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar, dan informasi yang saya terima Bapak kasih nanti dari Mabes itu ke sini. Jadi masih dalam perjalanan ya. Katanya Mabes dulu baru ke sini. Kalau informasinya Bapak Kepala Kemenang nanti kemana Bu Umi? Mas Darussalam. Mas Darussalam dengan siapa? Oh gitu. Darussalam. Oh gitu. Masih Anas. Apa Pak, yang penting kita sudah
sudah jalan. Tuh, ya. Mungkin cukup dari saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ukur 945 itu proses PKKM sudah lunas ya. Ini berkat kerjasama kita semua, data sudah ditata ya, tim sudah disiapkan sesuai dengan penanggung jawabnya masing-masing. Walaupun kemarin masih hidup mungkin begitu ya, tapi tidak apa-apa ya. Maksud dinilai loh Bapak Kepala Madrasah Pak Auji, sudah dekat Bapak Ibu Guru. Ini jadi triknya ke depan itu adalah Bapak Kepala Madrasah itu gini aja, supaya proses penilaian ke depannya, karena setiap tahunnya supaya diharapkan besoknya penilaian, malamnya gurunya tidur. Kenapa? Karena besok pagi penilaian ya, jangan seperti murid besok ulangan sinau kita dibalik ya. Jadi tidur kemudian paginya penilaian santai ya, saja dengan senyum-senyum walaupun tidak ada teman ya. Kenapa? Senyum itu karena data itu lengkap, enjoy saja gitu, ya. Caranya bagaimana? Ya proses setiap harinya. Jadi sekolah yang baik itu adalah administrasinya berjalan setiap hari ya. Apa yang dilaksanakan ditulis, apa yang akan dilaksanakan ditulis, melaksanakan apa yang ditulis dan menulis apa yang dilaksanakan sehingga tidak lupa ya. Jangan menulis kegiatan ini sudah berlalu 3 bulan, sulit sorong menyengsarakan diri, mencari sengsara diri sendiri ya. Ditulis, contoh apa yang saya lihat tadi
itu berkas-berkas ada yang belum ditandatangani ya. Katanya ada yang mengatakan Pak profesional itu Pak, aja profesional cuma karena capek lewatan sudah profesional ya, karena tak blok tiket dan sebagainya bagus sudah ya. Masuk 1 minggu nggak tahu, akhirnya kulitnya dia senyum-senyum saja, saya 1 minggu nggak dipanggil ya. Kalau sekarang mengajar tulisin saya nggak masuk, besok ngajar lagi anaknya ada dilus-lus, kemarin nggak ada kemana gitu ya. Itu contoh-contoh kecil semili, tapi yang numpuk itu sangat berat. Ini RKM, RKT, rencana kerja madrasah, rencana kerja tahunan, sampai kali bukan Pak belum divalidasi ke saya ya. Karena numpuk ya, betul numpuk ya. Yang sudah validasi itu sampai lupa belum dijili, padahal itu bukan dijili api ini waktu penyataan cek api dan semua api kelewatan boleh tahu pelajaran apa ada yang begitu, karena waktu divalidasi itu cover dalam, cover luar dicetak mau supaya api lupa kita cetaknya karena banyak itu seperti itu ya. Jadi tolong itu setiap tahun, jadi evaluasi yang sekarang ini tolong langsung ditindaklanjuti. Kemudian tadi ini sudah bagus di slide kan ya, terima kasih. Kemarin sudah ada informasi slide Pak, tetapi di samping slide itu ada buku khusus, contoh buku BPBB, siapa yang baca, dari mana ya, alamatnya mana, itu juga dibukukan. Ya, insya Allah ada, ya, saya tahu tadi ya. Buku notulen apa ada, sama umumannya disampul di depannya lagi, saya khawatir ya, padahal nggak apa-apa ya. Semakin seperti itu artinya semakin orisinil ya, tulisannya itu ya. Yang kemarin sudah saya bicarakan, ini setiap tahun itu sudah ada ya. Terima kasih, banyak ada tindak lanjut. Dari di sini kan notulen tahun pelajaran sekian yang depan ngomong, tapi yang belakang sudah ada 19-20 ada. Nah, yang depan akhir satu yang belakang ada, berarti saya sudah evaluasi tahun kemarin ini. Kemudian tadi buku perpus, kunjungan perpus, saking kepingin ringan itu di print tenggowo panjang bawah ngotok orang anak-anak petugas perpus, ternyata sekarang perpus saya ini 5 anak. Saya sarankan tidak apa-apa 5 anak, artinya dengan 5 itu kita tahu perkembangannya, supaya tahu itu buat aja kecil. Setiap hari ditandatangani oleh petugas perpus, sekarang 5, oh besok 10, oh besok 15, oh turun lagi 5. Itu setiap hari. Jadi petugas perpus itu bekerja, apalagi nanti dicek oleh kepala madrasah. Kepala madrasah tanya, loh, kita perpus kok? Nah ini dong. Gak tahu perpus itu apa? Membaca atau guyon atau pembelajaran? Itu banyak kan? Membaca, pembelajaran bahasa Indonesia. Gitu. Terus seperti itu ya. Jangan panjang di sini hanya 5 anak emang bukunya ya. Padahal itu bisa untuk 3 hari ya. Terus harus lebih jeli lagi. Tahun sekarang tahun berapa? 2020. Rapati tahun 2021. Katanya yang tadi bekerja ini yang berapa? 2020 Pak. Ya. Jadi beberapa catatan itu mohon nanti ditindaklanjuti, utamanya masalah KPM Bapak Ibu ya. Jurnal mengajar Bapak Ibu harus tertib, harus istilahnya itu yang seperti itu betul-betul. Artinya kalau Bapak Ibu melaksanakan seperti itu, Bapak Ibu guru ini betul-betul mendidik, membina anak-anak. Karena ini generasi kita ya, generasi kita. Marilah kita betul-betul kita didik, kita bina, sehingga generasi kita ke depan adalah generasi yang unggul, generasi yang baik, akhlaknya baik. Itu dari mana? Dari satu dulu, itu ya. Untuk orang-orang nakal dari mana? Dari MTS akan begitu. Dari MTS itu harus kelihatan. Pembina masjid ya. Ada MTS itu dulu kalau ada. Kayak ada satu daerah itu, kalau ada turun itu ada tanya Pak S
sini kalau ada seperti itu ini tolong diperhatikan betul, dan itu virusnya ditularkan sehingga banyak anak yang menimbul royok di masjid ya. Karena itu ada masjid khusus Bapak Bu. Kalau generasi kita berikan ke sana itu nanti. Artinya PKKM ini merupakan cermin madrasah kita, tidak hanya milik ketua yayasan, tetapi juga milik kepala madrasah dan ibu-ibu bapak semua yang mengajar di sini. Karena di sini adalah hak kita. Kita harus bekerja keras bapak ibu, kerja ikhlas dan kerja kerja cerdas. Artinya bapak ibu mengajar pun jangan setengah-setengah. Di sini kelihatannya banyak, tapi ada satu. Meskipun saya belum kesini, tapi karena saya melihat SKP berarti ada guru PNS. Ini harus dimaksimalkan karena sama sejajar dengan kita, guru PNS minimal mengajar 24 sampai 40 jam. Itu pekerjaannya Bapak, bukan kewajiban di madrasah. Andai kata tidak mengajar 40 jam, beliau di sini kan jadi wakaf Pak. Ya, maka apa Bu? Kurikulum juga. Berarti memikirkan di sini mau dikemanakan sekolah ini, karena kita di Kementerian Agama punya buku juga. Sudah punya belum Pak? Sudah baca ini? Apalagi PNS loh ya, dengan program kan programnya Kemenang. Nanti jenderal kalau tidak punya Pak, bisa pinjam di fotokopi di MTS Sunagiri dengan saya. Nanti 8 di sana madrasah ini mau kemana nanti dengan tahu dipilih. Mau ke UKSK, mau ke Adiwiyata ada, terus ini macam-macam di sana. Nanti bisa dibuka, dipelajari, nanti tahu. Seorang kepala madrasah Bapak harus punya program kepala madrasah yang dengan minta dari wakaf kesiswaan dalam setahun. Apa program? Dari kurikulum apa? Nanti Pak. Jadi nanti dari pemilihan program madrasah dalam setahun nanti tahu. Nanti sudah saya ibu siapa ini? Bukan dengan tadi yang bagian ini. Nanti memberitahu Bu Kamel lewat bakadang nanti bareng-bareng. Jadi nanti ya dalam setahun ini nggak bingung kan gitu. Tapi yang pertama kerja itu harus administrasi apa? SK selalu ada, SK selalu. Programnya, jadwalnya, dokumentasinya, notulennya, semua kegiatan harus ada. Jangan sampai tidak ada. Dan saya tadi di foto itu harus ada kod, tanggal, tempat, hari itu jelas. Nanti di luar sana ditanya, Bu, PHBI Maulid kapan ya? Mana buktinya? Jangan sampai foto kok nanti bingung. Kapan nggak ada kan? Nanti dirinci seperti itu. Jadi semua kegiatan. Dengan kurikulum maka kesiswaan itu kan pelaksana. Kurikulum kan jadwalnya harus kolaborasi. Makanya semua komponen ini harus ada kolaborasi antara guru kepala nanti terlaksana dengan baik. Jangan tadi dibilang Pak Suud, besok penilaian malam ini tidur nyenyak karena sudah teradministrasi. Ini nanti besok atau lusa yang kurang-kurang dibenahi selesai masuk loker atau mandi ya, kalau bahasa saya loker gitu. Jadi file 1, 2, 3, 4 sudah. Nanti tiap harinya tinggal apa yang Bapak kalau supervisi ya masukkan. Tinggal apa selama setahun. Nanti nggak bingung, nggak ngomong, nggak ada istilah simping kebun semalam. Di Solifa ini terkenal di Pak Suud. Ya ini yang sering ke Kemenang saya juga tahu kan gitu ya. Kerjakan beberapa sekolah jadi bingung, tanda tangan kosong semua kan gitu. Saking bingungnya dan saking banyaknya. Makanya dia bilang simpatika pun sama Pak. Seorang PTK harus bisa membuka simpatika minimal. Siapa operatornya? Ya semua jari Pak. Karena tambah hari ini pekerjaan operator tambah banyak. PTK harus tahu sendiri-sendiri. Apalagi kita ini besok ada ujian. Ujian ini dihadapi Bapak Ibu bukan nanti lari dari kenyataan. Ini nanti bukan apa mengucap Bapak Ibu nilainya jelek tidak ujian. Ini nanti ada soft terapinya. Andai kata nggak bisa ini nanti tidak ada yang tahu nilai itu nanti masuk di simpatika masing-masing. Ikutnya PKB juga jadwalnya di simpatika sendiri-sendiri. Kecuali sampai operatornya
yang buka ya tahu semua karena jenengan nggak bisa sendiri kan gitu. Jadi nggak usah takut nanti dipelajari sendiri. Jadi seorang guru yang profesional harus baca buku 1, buku 2, buku 3 mempelajari. Sama juga gitu tuh pasti seorang pertama belajar. Jadi bareng-bareng ya Bapak Ibu. Biar apa? Sampai meskipun sertifikasi beliau nggak ini ya diminta harus lengkap karena nanti diketahui sama temennya kayak gitu. Saya dengan Pak Sok sama karena satu alumni. Pak Sok dengan saya seperti itu nggak peduli umur. Umumnya kalau Pak Sok tapi dari saya tetap gitu. Jadi nggak ada istilah mana yang ke mana tidak. Tapi untuk memperbaiki administrasi harus. Itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa barokah Mbak ya. Ini nanti PKKM-nya memperoleh hasil yang maksimal. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi dari Bani Musa'ad min Yaman, dari Yaman, Papua, Nabi itu lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beliaunya itu dari Bani Musa'ad, Masya Allah masih itu dia Rasulullah dari jalur Yaman, ya. Kemarin saya mau jadikan di PTSP tapi nggak mau ya rasanya kita jadikan PTSP usulannya Pak Kasih Pemda beliaunya nggak tahu itu karena terlalu jauh rumah saya daerah Angel Pak terlalu jauh nggak bisa sepedaan Pak Kiai dan Kepala Madrasah sekaligus Bapak Ibu yang saya hormati. PKKM ini adalah tugas rutin. Tugas rutin pada PKKM yang 1 tahunan. Kalau 1 tahunan itu yang dinilai itu 4 komponen. Kalau 4 tahunan seperti ini 4 tahunan ya, berarti 5 komponen yang harus dinilai. Kenapa kok harus ada penilaian 1 tahunan, ada 4 tahunan? Ini tujuannya supaya pemerintah maupun madrasah sanawiyah itu sendiri, madrasah itu sendiri mengetahui kelebihannya apa dan kelemahannya apa. Yang sudah berhasil itu yang mana, yang belum berhasil itu yang mana. Dan itu ada nilainya Pak Yai, nilainya contoh nilai 86 sampai 100 itu artinya nilainya berarti A. Kalau A, kewajiban kepala madrasah didukung oleh semua guru untuk mempertahankan bagaimana ke depan tetap nilainya A dan sampai dan untuk mempertahankan sulit apabila tidak ada komitmen bersama, apabila tidak ada tekad bersama. Nah kalau memang nanti terdapat ada beberapa komponen yang nilainya sedang atau kurang, itu artinya kita mengetahui, maka yang nilai sedang ataupun kurang itu kita genjot supaya mencapai ke depan nanti nilainya bisa mencapai nilai A atau nilai yang sangat baik atau nilai baik.
Jadi ini tujuannya. Nah, pemerintah di sini yang dinilai itu tidak hanya kepala madrasah, tetapi guru-guru semua juga ikut serta. Kenapa madrasah itu bisa berjalan dengan baik? Karena melaksanakan program dan kegiatan yang sesuai dengan apa yang sudah digariskan. Dan guru-guru melaksanakan tugas-tugasnya itu karena ada instruksi, ada perintah dari kepala madrasah. Sehingga karena kekompakan itulah, insya Allah Madrasah Sanawiyah Miftahul Ulum ini akan menjadi terbaik di kota Surabaya. Mudah-mudahan. Lebih dari itu, Pak Kiai, kita punya visi dan misi madrasah itu, Pak Kiai. Bagaimana generasi yang diluluskan atau generasi yang lulusan dari madrasah itu adalah generasi yang hebat dan bermartabat. Artinya hebat itu murid-murid madrasah atau siswa-siswi madrasah. Hebat itu karena prestasi akademiknya hebat, pelajaran akidah akhlak bagus, Al-Quran hadis juga bagus, matematikanya juga bagus, dan lain sebagainya. Non akademiknya juga bagus, seperti hadroh juga bagus, lomba muhadharah bagus, atau belajar nulis Al-Quran dengan font yang baik itu juga bagus, dan lain sebagainya. Disiplin, mengikuti aturan yang ditetapkan oleh madrasah, nah itu juga merupakan prestasi. Nah, di luar prestasi akademik dan non akademik yang lebih penting, bagaimana lulusan madrasah kita itu karena sehari-hari diajarkan oleh nilai-nilai agama dari ibu guru dan bapak guru, tentunya menjadi generasi yang berakhlak karimah, atau yang disampaikan oleh Kementerian Agama itu yang bermartabat. Karena percuma kita punya murid yang juara voli atau juara pencak silat nomor 1 sekota Surabaya maupun nomor 1 se-Jawa Timur dan lain sebagainya, tetapi kalau akhlakul karimahnya jeblok, itu berarti kita masih belum berhasil. Oleh karena itu kita bersama-sama berikhtiar dan berdoa, mudah-mudahan generasi yang kita bina, generasi yang kita bimbing melalui Madrasah Sanawiyah Miftahul Ulum ini menjadi betul-betul generasi yang berakhlakul karimah. Jadi tidak cukup hanya prestasi di bidang akademiknya maupun non akademiknya, tetapi lebih dari itu anak-anak didik kita itu sopan santun dengan ibu gurunya, dengan bapak gurunya, dengan seniornya menghormati, dengan masyarakat lingkungannya juga menghormati, dan lain sebagainya. Ini termasuk didikan. Dan insya Allah Madrasah Sanawiyah Miftahul Ulum ini punya unggulan. Kira-kira unggulannya apa Pak Sul tadi? Pak Sul. Pancasila, ada baca Al-Quran. Ya, itu termasuk unggulan. Samping itu apa Pak kepala madrasah? Unggulannya masih banyak lagi ya? Ya, banyak lagi unggulan. Dan itu unggulan itu perlu dipertahankan. Kalau memang Pancasila ini menjadi ikon sendiri, itu harus kita pertahankan dan betul-betul kita jadikan Madrasah Miftahul Ulum tidak hanya ahli agama saja, tidak hanya membaca ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar, tapi keterampilan lain juga bisa mengalahkan sekolah-sekolah yang lain. Nah ini, dan harapan kita bila mana ada apa-apa dan sebagainya, masukan dari dalam itu juga perlu, masukan dari ketua yayasan juga perlu, masukan dari komite juga perlu, dan lain sebagainya. Dan itu dikaji, dievaluasi, masukan-masukan dari bapak-bapak ibu guru dikaji, apakah masukan itu sesuai dengan program dan kegiatannya madrasah atau memang ini tambahan, ya itu nanti bisa diusahakan. Jangan sampai karena perbedaan pendapat di antara kita sehingga melakukan guru itu melakukan
kepada orang-orang yang tidak semestinya dilaporkan pada yang lain dan sebagainya, sehingga itulah yang menjadikan madrasah itu tidak bisa maju-maju karena di dalamnya tidak ada kekompakan. Nah, kalau memang ada sesuatu yang ada perbedaan pendapat terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan, itu bisa dimusyawarahkan. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, untuk PKKM ini termasuk yang menilai kepala madrasah itu adalah guru-guru itu sendiri, termasuk tim dari kami, termasuk dari komite, dari ketua yayasan, itu juga bisa, itu juga bukan nilai. Dan sudah saya katakan beberapa kali di tempat lain, alat ukur kita harus benar, timbangan kita harus benar. Karena kalau timbangan kita, alat ukur kita itu benar, insya Allah hasilnya juga benar. Kalau timbangannya error, maka hasil timbangannya itu juga nggak bisa dibuat pedoman. Kalau gula itu 1 kilo itu mestinya sama dengan 10 ton, ternyata karena timbangannya itu rusak, 1 kilo bisa 11 ton. Itu dengan timbangan yang begitu, maka hasil nilai itu tidak bisa dibuat pedoman. Oleh karena itu saya harapkan baik guru, ketua komite maupun ketua yayasan maupun tim penilai dari kementerian itu sama-sama objektif, seobjektif mungkin, dan mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab dalam penilaian tersebut. Dengan demikian, insya Allah kita bisa ke depan bisa memajukan madrasah. Insya Allah. Kata Yai Ahmad Fauzi, al-musafah al-fatihis walis wal-asudul fil jadi fil aslah. Kita mempertahankan program dan kegiatan yang baik dan masih layak, masih sesuai dengan program dan kegiatan madrasah Sanawiyah Miftahul Ulum, kita pertahankan. Dan kita juga merespon masukan-masukan dari baik dari dalam maupun dari luar untuk program-program kegiatan supaya lebih baik. Kita respon, kita musyawarahkan untuk ke depan. Saya kira itu, insya Allah madrasah Sanawiyah Miftahul Ulum mudah-mudahan tetap istiqomah dan semuanya sehat walafiat, semuanya sukses dan selamat dan senantiasa mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila ada kata-kata khilaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع من انفسنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين. اللهم يسر لنا ولا تعسرنا ولا في الدين والدنيا والاخره. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن عند رسولك سهلا. اللهم ارزقنا رحمة نبيك وفتوى المرسلين والهام الملائكة المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.